Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam program Doa dan Renungan Pagi GPDI Budi Mulia. Salam sejahtera, salam sukacita, salam sehat di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rendahkan hati kami kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, menyertai kehidupan kami. Kami ada di pagi hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan. Roh Kudus membuat kami mengerti dan memberkati setiap pribadi-pribadi yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Kita baca dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 25. Amsal pasal 6 ayat yang ke-25 berkata demikian. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah nasihat, ini adalah didikan, ini adalah pengajaran, bahkan ini adalah suatu perintah kepada para pria, para lelaki yang takut akan Allah. Para pria yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ditekankan dalam ayat ini, jangan menginginkan kecantikan dalam hatimu dan terpikat oleh bulu matanya. Ada banyak bulu-bulu mata yang memikat sekarang, hati-hati saudara sekalian. Artinya saudara sekalian, bagi orang yang takut kepada Tuhan, mampu membedakan, dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Haleluya. Mari kita bandingkan dalam Amsal pasal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30 berkata demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Muncul di sini, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Perempuan yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Cantik tetapi tidak takut akan Tuhan, apa artinya? Cantik tetapi keras kepala, apa artinya? Kata firman Tuhan, bohong dan sia-sia. Berarti Tuhan menginginkan adalah menjadi perempuan, menjadi wanita, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kalau kita kembali pada sejarah penciptaan, Allah ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27 berkata, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Artinya saudara sekalian, Allah menciptakan manusia itu indah. Allah ciptakan Adam itu baik. Allah ciptakan Hawa itu indah, cantik. Tetapi saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, maka firman Allah berkata bahwa
kecantikan manusia itu, kecantikan Hawa itu adalah sudah pudar, sia-sia, sudah seperti rumput. Firman Allah berkata bahwa manusia itu sudah seperti rumput, satu saat akan layu. Kecantikan manusia, kecantikan wanita satu saat akan layu, akan rapuh. Karena manusia bukan makin muda, manusia dimakan usia, akan tua sudah sekalian. Tidak kekal kecantikan itu, keindahan itu tidak kekal. Tetapi firman Allah berkata adalah istri yang takut akan Tuhan, wanita yang takut akan Tuhan, dipuji-puji. Haleluya. Ada yang wanita yang takut akan Tuhan, ada yang tidak. Ada perempuan yang takut akan Tuhan, ada yang tidak. Ada istri yang takut kepada Tuhan, ada yang tidak. Sebab itu firman Allah menasihati, jangan menginginkan kecantikannya dan janganlah terpikat oleh bulu matanya. Lihat dulu, takut akan Tuhan apa tidak? Hidup dalam pertobatan apa tidak? Dia percaya kepada Tuhan akan tidak? Sebab apa artinya cantik, indah kelihatan, tapi kehidupan jauh kepada Tuhan. Kehidupan moralnya tidak indah di hadapan Tuhan. Jauh dari Tuhan, tidak ada pertobatan. Allah mengenal hati manusia. Allah bukan hanya mengenal manusia dari luar, tetapi Allah juga mengenal manusia dari dalam hatinya. Allah mengenal batin manusia. Allah mengenal roh manusia. Roh yang paling dalam, roh yang takut akan Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Manusia yang takut akan Allah, itulah yang Allah kehendaki. Itulah yang indah, itulah yang cantik di hadapan Tuhan. Cantik dari luar, cantik dari dalam. Amin, puji Tuhan. Saudara sekalian, kecantikan sia-sia apabila tidak takut akan Allah. Mari menjadi ibu-ibu yang takut akan Allah, menjadi wanita yang takut akan Allah, hormati Allah, kasihi Allah, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Haleluya. Semoga yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dan menjadi ibu-ibu yang takut akan Allah, ibu-ibu yang cantik, wanita-wanita yang cantik di hadapan Tuhan. Haleluya. Simson hancur karena tergoda oleh kecantikan. Dijelaskan dalam Hakim-Hakim 13 ayat 16. Terpikat oleh kecantikan Delilah, tapi tidak takut akan Tuhan. Mari kita mampu membedakan. Pria-pria yang mampu membedakan mana yang takut akan Allah, mana yang tidak. Haleluya. Semoga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengubah kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Kita diciptakan untuk takut akan Allah, untuk mengenal Allah, untuk melakukan perbuatan baik. Haleluya, hidup dalam kehendak Allah.
hidup dalam pertobatan, tidak sombong. Haleluya. Rendah hati. Rendah hati adalah cantik di hadapan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Cantik di hadapan Allah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam kehendak Allah. Haleluya. Takut akan Allah, puji Tuhan. Haleluya. Kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat 14. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, lebih jelas di sini. Persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Persamaan apa, saudara sekalian? Haleluya. Dan bagaimanakah mungkin gelap dan terang bisa bersatu? Tidak bisa, saudara sekalian. Kepada anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan. Khusus kepada pria-pria akhir zaman ini. Ada banyak godaan, ada banyak pemikat. Dunia memikat anak-anak Tuhan. Keadaan dunia memikat orang-orang percaya. Kita harus waspada. Kita dapat membedakan. Dalam perjalanan perjuangan kehidupan kita, kita dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Haleluya. Kita mampu membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak. Kita buka mata rohani kita. Kita buka lebar-lebar mata rohani kita. Kita melihat dan mampu membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, ketika saudara sedang mendengar firman Tuhan, khusus kepada pria-pria, ya, bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Kalau masih sendiri, belum punya pasangan, mari kita memilih yang baik, kata firman Tuhan. Kita pilih cantik di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, takut akan Allah, hidup dalam pertobatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami dinasihati, kami diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Agar kami tidak menginginkan kecantikan-kecantikan dunia ini yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kami menjadi pribadi yang takut akan Allah, hidup di dalam Allah, tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik, tahu membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak. Berkati umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka kekuatan firman Tuhan, memimpin mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami menikmati hari yang baru dalam nama Yesus. Amin.